Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Diva Maharani. Dengarkan saya Ripda Lutfia. Di sini kami akan membahas mengenai pengantar vektor. Apa sih yang dimaksud dengan vektor? Vektor adalah cara merepresentasikan suatu kuantitas yang memiliki besar dan arah. Suatu kuantitas di sini contohnya seperti kecepatan, percepatan, dan gaya. Secara geometris, vektor merupakan segmen garis yang memiliki arah dan panjang. Hal tersebut dapat dijelaskan oleh gambar panah yang ada pada video, di mana ujung panah sebagai titik terminal atau titik akhir sebuah vektor dan titik ekor panah maksudnya ya, dan ekor panah tersebut sebagai titik awal dari suatu vektor. Lalu bagaimana cara menotasikan vektor? Jadi vektor itu dinotakan dengan huruf kecil tebal seperti contoh, sebuah vektor V yang memiliki titik awal A dan titik terminal B, maka vektor V tersebut dinotasikan dengan V sama dengan AB, di mana AB itu digambarkan atau dituliskan garis panah di atasnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai vektor dalam ruang 2, vektor dalam ruang 3, dan vektor dalam ruang N. Vektor pada ruang N didefinisikan N, tidak usah, agak B, kalau dulu. Dalam vektor, ada beberapa operasi hitung yang bisa kita lakukan. Yang pertama, operasi penjumlahan vektor. Berikut ini adalah konsep penjumlahan vektor secara geometris. Ada dua aturan yang bisa kita gunakan dalam menentukan penjumlahan dua vektor. Yang pertama, aturan jajar genjang. Konsep dari aturan jajar genjang ini adalah kita membuat bentuk jajar genjang dari kedua vektor tersebut. Bagaimana caranya? Jika diketahui vektor V dan vektor W adalah suatu vektor dalam bidang 2 dimensi, bisa juga bidang 3 dimensi, maka yang harus kita lakukan adalah menghubungkan dua titik awal dari kedua vektor tersebut. Bisa kita lihat pada gambar ini bahwa titik awal vektor V dan titik awal vektor W itu dihubungkan, kemudian kita buat lagi garis putus-putus atau suatu bayangan yang sejajar dengan kedua vektor tersebut, sehingga terbentuklah suatu jajar genjang. Nah, penjumlahan dari vektor V dan vektor W itu adalah diagonal dari jajar genjang itu sendiri. Selanjutnya, aturan segitiga. Konsep aturan segitiga ini adalah kita membuat suatu segitiga dari dua vektor tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menghubungkan titik awal dari vektor V dengan titik ujung dari vektor W. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Maka dengan begitu didapatlah penjumlahan dari vektor V dan juga vektor W. Berikut ini penjumlahan vektor secara analitik. Definisinya, jika diketahui suatu vektor dengan komponen V1, V2, V3 dan seterusnya sampai Vn, dan suatu vektor W dengan komponen W1, W2, W3 dan seterusnya sampai Wn adalah vektor-vektor pada bidang Rn, maka jumlah dari vektor V ditambah vektor W adalah V1 ditambah W1, V2 ditambah W2, V3 ditambah W3 dan seterusnya sampai Vn ditambah Wn. Dari definisi tersebut, kita bisa menurunkan definisi penjumlahan vektor pada ruang 2 dimensi, di mana pada ruang 2 dimensi ini setiap vektor memiliki dua komponen. Artinya penjumlahan vektor pada ruang 2 dimensi bisa kita definisikan sebagai V1 ditambah W1, V2 ditambah W2. Begitupun dengan penjumlahan pada vektor pada ruang 3 dimensi, di mana pada ruang 3 dimensi setiap vektor memiliki 3 komponen. Artinya penjumlahan vektor pada ruang 3 dimensi bisa kita definisikan sebagai V1 ditambah W1, V2 ditambah W2, V3 ditambah W3. Untuk contohnya, teman-teman bisa lihat pada video ini. Selanjutnya, operasi pengurangan vektor. Berikut ini konsep pengurangan vektor secara geometris. Jika diketahui V dan W adalah dua vektor sembarang, maka pengurangan dari W dikurang
V sebenarnya adalah penjumlahan dari vektor W ditambah vektor minus V. Vektor minus V di sini adalah vektor yang arahnya itu berkebalikan dengan vektor V positif dan bisa direpresentasikan dengan aturan segitiga dan juga aturan jajar genjang seperti gambar yang ada pada video ini. Untuk aturan segitiga, bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan menghubungkan titik awal dari vektor W dan vektor V. Kemudian kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik ujung dari vektor tersebut. Selanjutnya, pengurangan vektor secara analitik. Definisinya, jika diketahui suatu vektor dengan komponen V1, V2, V3, dan seterusnya sampai Vn, dan suatu vektor W dengan komponen W1, W2, W3, dan seterusnya sampai Wn adalah dua vektor dalam Rn, maka selisih dari vektor W dan vektor V didefinisikan sebagai penjumlahan dari vektor W ditambah minus V. Artinya W1 dikurang V1, W2 dikurang V2, W3 dikurang V3, dan seterusnya sampai Wn dikurang Vn. Dari definisi tersebut, kita bisa menurunkan definisi pengurangan vektor pada bidang dua dimensi, di mana pada bidang dua dimensi ini setiap vektor memiliki dua komponen. Artinya, pengurangan vektor bisa didefinisikan sebagai W1 dikurang V1, W2 dikurang V2. Begitupun dengan pengurangan vektor pada bidang tiga dimensi. Pada bidang tiga dimensi, setiap vektor memiliki tiga komponen. Artinya, pengurangan vektor pada ruang tiga dimensi adalah W1 dikurang V1, W2 dikurang V2, dikurang V3. Contohnya bisa teman-teman lihat pada video ini. Operasi hitung vektor yang selanjutnya adalah perkalian vektor dengan skalar. Jika diketahui V adalah suatu vektor pada ruang berdimensi n dan K adalah sembarang skalar, maka berlaku yang pertama, jika 0 dikalikan dengan suatu vektor, maka hasilnya 0. Jika suatu skalar dikalikan dengan 0, maka hasilnya juga 0. Kemudian jika skalar dengan nilai min 1 dikalikan dengan suatu vektor, maka vektor tersebut akan bernilai negatif. Sebagai contoh, diketahui suatu vektor V. Jika kita kalikan vektor tersebut dengan skalar yang bernilai minus 1, maka yang terjadi adalah arah vektor tersebut berubah, namun besarnya tidak berubah. Jika kita kalikan vektor V dengan skalar yang bernilai setengah, maka arahnya tidak akan berubah, tetapi panjang dari vektor tersebut akan berubah menjadi setengah dari vektor yang sebelumnya. Jika kita kalikan vektor V dengan skalar yang bernilai 2, maka arahnya akan tetap sama, tetapi panjang vektor V itu akan bertambah panjang 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, jika kita kalikan vektor V dengan skalar yang bernilai minus 3, maka yang terjadi adalah vektornya akan berubah arah, kemudian panjangnya akan bertambah panjang 3 kali lebih panjang dari vektor yang sebelumnya. Selanjutnya, kombinasi linier. Jika W adalah vektor di dalam Rn, maka W dikatakan kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2, dan seterusnya sampai Vn di Rn jika dapat dinyatakan dalam bentuk W sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah dan seterusnya sampai Kr Vr, di mana K1, K2, dan seterusnya sampai Kr di sini adalah suatu skalar yang disebut koefisien kombinasi linier. Sebagai contohnya, jika diketahui suatu vektor W dengan komponen minus 8, 10, 8 adalah kombinasi linier dari V1, di mana V1 ini mempunyai komponen 4, 2, 0 dan V2 dengan komponen minus 2, 6, 4. Hal ini bisa kita buktikan dengan menentukan skalar-skalar yang memenuhi. Bagaimana caranya? Bisa kita lihat pada video ini. Jadi, menggunakan sifat kesamaan dua vektor, maka diperoleh K1-nya itu min 1 dan K2-nya 2, sehingga W adalah kombinasi linier dari V1 dan V2, di mana W sama dengan minus V1 ditambah 2 V2. Selanjutnya latihan soal.
Untuk soal pertama itu berkaitan dengan vektor 2 dimensi, sedangkan soal nomor 2 itu berkaitan dengan vektor 3 dimensi. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Berikut ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 1. Bisa teman-teman perhatikan. Ini merupakan penyelesaian untuk soal nomor 2. Baik, sekian video pembahasan mengenai pengantar vektor dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.